Anda masih bersama kami, sahabat motivator. Kita lanjutkan lagi obrolan. Ayah sebenarnya tadi ada dua pertanyaan kan. Tadi yang pertama sudah dijawab sama Ayah. Yang kedua, kenapa tidak diberikan langsung ya kepada yang bersangkutan, mungkin yang membutuhkan sebenarnya. Jadi pertama, momentum itu adalah contoh. Iya. Nah, contoh ya. Contoh, pada saat contoh itu setengah diwajibkan. Kenapa setengah diwajibkan? Supaya kita terbiasa untuk berkorban, terbiasa untuk memberi. Kemudian dijadikan rutinitas berkorban seperti itu. Nah, pada saat habis momentum berkorban ini, harusnya tidak berhenti di Idul Adha. Besoknya berkorban lagi, lusanya berkorban lagi dengan cara yang berbeda-beda. Hanya Nabi Ibrahim mencontohkan momentumnya melalui itu, biar kita selalu ingat. Nah, di sini anchor namanya. Anchor itu nancep. Nah, nancep di sini bahwa berkorban itu penting loh. Nah, meskipun di sekolahan nggak diajarin, tapi di momentum ini diajarkan. Nah, yang perlu kita sampaikan ke anak kita adalah kenapa misalnya itu nggak dibagikan langsung atau ini. Nah, untuk proses itu besok kita lakukan sendiri. Lusa kita lakukan lagi, dan sepanjang hari atau sepanjang tahun kita akan lakukan. Jadi momentumnya sudah diciptakan, tinggal prakteknya nih. Diteruskan gitu ya. Diteruskan. Ini sama juga dengan sholat. Ya, sholat. Orang sholat tiap hari, pagi, sore, siang, malam begitu. Kenapa korupsi nggak berkurang-kurang? Karena setelah sholat ya sudah. That's it. Sudah selesai. Saya udah sholat kok. Kewajibannya dijalankan. Iya, saya udah sholat kok. Jadi kita lupa bahwa sholat itu adalah momentum yang diciptakan Tuhan untuk mengingatkan kita. Ini momentumnya loh. Prakteknya habis setelah ini. Jadi menjaganya gitu ya dengan sholat gitu kan ya. Persis begitu. Nah ya, kalau ngomongin sholat jadi saya ingat gitu ya. Anak saya suka dipaksa kan. Ayo sholat. Karena suami saya sholat. Waktu setiap hari. Tapi kalau sholat dia yang nanya, kenapa sih mesti sholat terus? Gitu. Kenapa sih mesti sholat terus gitu? Jadi pertanyaannya seperti itu. Ya. Nah begini, anak itu kan selalu melihat aktivitas manfaat. Aktivitas manfaat. Seperti tadi anaknya Pak Ismail ya. Ada aktivitas. Dia bertanya, manfaatnya apa? Aktivitas manfaatnya itu adalah pemikiran asal, pemikiran kritis seorang anak. Nah, kenapa sampai anak bertanya seperti itu? Karena kebanyakan kita, para orang tua sholat, itu hanya sebuah ritual. Habis begitu nggak ada perubahan gitu. Artinya apa? Habis sholat, apakah jadi lebih lembut suaranya? Jadi berkurang marahnya? Jadi bertambah sayangnya? Kemudian jadi bertambah ini, bertambah itu, atau berkurang keburukannya? Nah, ternyata enggak. Ya sama aja, yang ngebentak lagi. Jadi cuma menjalankan sebuah kewajiban. Ya marah lagi. Apalagi untuk bisa mengajaknya dengan marah. Nah, di mana anak bisa melihat kebaikannya kan gitu. Sholatnya maksa gitu. Ayo sholat. Ngomongnya di lantai 2, lantai 1. Pakai suaranya teriak. Jadi kita harus sadari nih segera nih sebagai umat beragama Islam bahwa Tuhan itu menciptakan momentum. Nah, seperti hari anak, hari ibu, hari kemerdekaan. Itu momentum untuk kita supaya selalu ingat. Nah, prakteknya itu setelah kita lakukan itu. Benar sekali. Sama halnya motivator malam hari ini adalah sebuah momentum, Ayah. Gitu ya. Nah, setelah menyaksikan kita, nah silakan dipraktekkan kepada anak-anak. Kita akan kembali lagi, sahabat motivator, jangan kemana-mana. Merasa butuh informasi inspiratif? Wanita Indonesia. Dari passion sampai minat wanita Indonesia masa kini. Mulai bisnis. Karena memang ternyata alasannya paling mengerti apa yang wanita mandiri butuhkan. Dari yang muda, berkeluarga, sampai ke hobi mereka. Teknologi, semua orang tidak perlu lagi harus. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 13.03 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia program Pop Culture Asia Pilihan Masa Kini. Ditambah kabar selebriti favorit. A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Dengan cepatnya waktu berjalan, Anda pikir mereka akan ketinggalan informasi? Sekarang, siaran Sindo TV dapat disaksikan